Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas PPKN kelas 8 bab 2. Baiklah, saya akan membahas satu persatu, yaitu kita masuk ke poin yang pertama. Kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh atau pasal-pasal, 3. Penjelasan. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Pasal-pasal. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memuat dalam hal dua pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau state fundamental norm bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. A. Berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. B. Berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat atas falsafah negara atau Pancasila atas politik negara atau kedaulatan rakyat dan tujuan negara. C. Pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan negara. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. 7. Dasar negara Pancasila. Makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. A. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Alinea keempat, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu dibentuk Republik Indonesia, Republik yang berkedaulatan terkait. D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban di dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD pada awalnya dilahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. UUD diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. UUD diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Menurut pendapat British, hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki UUD sebagai berikut. 1. Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. 2. Adanya kehendak dari penguasa negara dari atau rakyatnya untuk terjamin agar terdapat pada pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. 3. Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. 4. Adanya kehendak dan beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat konstitusi dikelompokkan di antaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Misalnya di Inggris, konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang. Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau luas atau rigid atau kaku dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut. A. Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar suatu UUD dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara istimewa. Tetapi jika cara mengubah UUD itu memerlukan cara yang tidak mudah, UUD tersebut dapat dikatakan rigid. B. Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu kondisi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. A. Alat kontrol. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pengantar. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagian dan dilaksanakan. C. Penentu. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentuan hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara.
Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang dasar atau konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Dalam melakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Memperjelas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.